Kaki saya sakit, kata dokter tak boleh kena air. Apakah boleh melakukan tayamum? Jika boleh, bagaimana cara tayamum? Ambil tanah yang tak ada tai kucing bau kencing, suci bersih, karena dalam Quran disebut fatayammamu sa'idan thayyiba, dengan tanah yang bersih suci. Letakkan di atas koran. Kalau dia tak mau di atas tanah itu, mau dibawanya ke dalam bisa, atau langsung ke situ, lalu dipukulkannya lah ke tanah itu sekali. Tayamum setelah masuk waktu, tak boleh tayamum sebelum masuk waktu. Waktu zuhur jam 12.20, tayamum dia jam 12, tak bisa. Sudah masuk waktu baru, karena ini darurat. Mana tahu turun hujan. Tepuk sekali, sekali, pus wajah sekali. Tepuk lagi, pukulkan, hembus. 1, 2, 3. Ini untuk debu bawah. 1. Dah, 1 kali saja. 1 tayamum untuk 1 solat fardu. Solat zuhur sekali, nanti mau asar sekali lagi. Tapi kalau solat sunat bisa beberapa kali. Nah, ini tentang masalah tayamum. Tidak hanya berlaku bagi kita yang sakit, tapi juga bagi yang sehat badannya. Sebagiannya luka, kena sakit, dipakai Handyplus, lalu berwuduk dia, diambilnya air, diolesnya Handyplus. Mana pula ada? Maka dia bertayamum. Pak Ustadz, maaf cakap saya ini berhadas besar, tak bisa mandi, bagaimana? Tayamum. Assalamualaikum. Bagaimana hukum wudhu bila ada luka yang ditutup dengan plester di bagian wajib terbasuh? Tayyib. Lihat sifat plesternya, lihat sifatnya. Kalau itu bisa tetap menerima bagian air, misalnya tetap kita bisa basuh, basah pun tidak ada masalah, usap saja basuh. Karena itu kan bagian dari darurat, nggak ada masalah. Ya, misal tangan saya ini luka di sini, pasang plester. Ya, tidak menggugurkan hukum membasuh tangan, tidak, basuh aja. Lewati plester itu, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah di sini. Kecuali misalnya plesternya pun nggak boleh kena air misalnya. Ya, basuh yang mesti kena air, nggak ada masalah. Kan itu bagian dari darurat. Kaidah fikihnya mengatakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Tadinya dilarang mesti semuanya, cuman karena darurat dia boleh. Sebagian yang kita basuh, yang ini tidak perlu dibasuh. Kalau masih boleh kena plester, kan ada plester yang anti air kan? Ya, plester waterproof gitu kan? Baik, begitu dipasangkan, nah itu dia tidak berpengaruh ke dalamnya. Itu boleh, silakan basuh aja, nggak ada masalah. Sekalipun tidak meresap ke dalam. Jelas ya? Di setiap darurat kadang-kadang membolehkan hukum yang terlarang. Babi apa hukumnya? Yang babi haram. Anda ke satu tempat yang luar biasa, jauh dari tempat makanan macam-macam, nggak ada, nggak harus ke hutan. Di tempat tertentu nggak ada makanan, kalau nggak makan bisa lemas Anda. Lemas meninggal. Yang ada cuma babi. Boleh makan babi? Tidak, babi besar begitu bagaimana dimakan? Ambil daging babi, masak dulu, kemudian dari yang itu cukup kadar untuk menghilangkan lapar. Bukan menikmatinya. Enak juga nih. Oh, tidak. Bukan begitu caranya. Dia tidak ambil menghilangkan lapar sejenak. Tapi itu darurat. Begitu daruratnya hilang, misal Anda meninggalkan tempat itu, balik ke tempat babi ada, tapi ayam juga ada. Apa masih boleh makan daging babi? Tidak, karena sudah ada ayam. Boleh makan ayam? Tidak. Bagaimana ayam besar begitu? Potong dulu, ya kan? Kalau sudah dipotong baru boleh belum tentu. Lihat yang dipotong, bacakan dulu nama Allah. Bismillah ya Allah, Akbar, baru dipotong, baru boleh bukan masak dulu. Langsung dimakan aja, luar biasa. Kenapa hari ini? Baik kan? Hati-hati ya. Baik. Dimasak, setelah dimasak baru boleh dimakan. Itu pun kalau ayam antum ya. Ayam tetangga tidak. Apakah sah wudhu bila tangan dibalut Handyplus karena luka? Tapi sebelum dibalut Handyplus memiliki Handyplus, maksudnya apa nih? Memiliki wudhu. Ya. Baik. Kalau memang dia luka dan memang harus dibalut, nggak ada masalah, nggak usah dikenakin air. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu, di mana ada beberapa orang sahabat pergi berjihad, Sariyah ya, pasukan kecil. Kemudian ada satu sahabat sempat batok kepalanya dihantam oleh musuh, sehingga terbelah, gitu kan, luka besar gitu, terbelah. Maka sahabat ini dipegang oleh sahabat yang lain, masih hidup, subhanallah. Dengan hikmah Allah, pada saat mau tiba di Madinah, mereka istirahat karena sudah malam. Sahabat yang sedang luka kepalanya ini mimpi junub. Waktu dia bangun tengah malam, dia tanya sahabat-sahabat yang lain, ada nggak jalan lain yang pernah kalian dengar dari Nabi SAW? Saya sedang junub nih, kepala saya ini luka, terbelah.
Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus mandi? Kalau saya mandi, air masuk, bisa membunuh saya nih. Sahabat-sahabat yang ada di situ mengatakan, kami nggak pernah tahu ada cara lain. Yang kami tahu, kamu harus mandi, gitu kan? Karena semua sepakat begitu, beberapa orang waktu itu, maka sahabat ini ambil air, nyiram, masuk air di otaknya, mati. Terdengarlah berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah dengan sahabat-sahabat yang memberikan fatwa itu, mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Kenapa kalian membunuhnya? Kalian bisa dibunuh juga oleh Allah, gitu kan? Semestinya kalian cukup mengatakan kepadanya membasuh anggota tubuh yang boleh kena air, gitu kan? Artinya kalau memang luka dan harus tidak kena air, ya sudah di sekitarnya saja, gitu kan? Udah selesai, begitu aja. Nggak perlu harus dikenain di tempat lukanya. Ya itu seperti itulah gambarannya. Orang sholat yang punya luka besar, luka besar seperti koreng di bagian tubuhnya. Sholatnya biasa, mungkin yang dibahas adalah cara bersucinya. Sholatnya biasa, punya koreng di bagian tubuhnya, dilihat bagian tubuh yang mana. Jika di bagian tubuh yang bukan anggota wudhu, yang nggak ada masalah, wudhunya normal karena korengnya di punggung. Tapi kalau korengnya adalah di bagian wudhu, dilihat. Jika korengnya di bagian wudhu, tempat wudhu, tinggal bisa dibasuh air atau tidak. Jika bisa dibasuh air, ya biasa dibasuh dengan air. Kalau ternyata kata dokter nggak boleh dibasuh dengan air, ya jangan dibasuh dengan air. Maka nanti ada babnya, ada bab membasuh berwuduknya, bersucinya bagi orang yang ada bagian tubuhnya nggak bisa kesentuh air, baik itu karena luka, atau karena ada yang menumpanginya, atau ada yang ada perbannya. Itu ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, pelik, berat sekali. Akan tapi lihat, yang belum pernah sakit memang gampang ngomongnya. Ustadz di saat belum pernah sakit itu langsung masalah jabirah itu adalah dengan mengulang-ulang wudhu, misalnya jabirahnya tambalannya ada di jidat, maka setelah membasuh yang bisa dibasuh, jidatnya kan ada yang belum bisa dibasuh, maka bertayamum. Tayamum untuk tayamum ini, nanti setelah membasuh muka, tangan lagi, tangannya ada perbannya di sini, setelah dibasuh tangan yang bisa dibasuh, di perbannya ditayamumi, bisa saja sampai 4 kali tayamum. Memang subhanallah, mazhab Syafi'i luar biasa itu dengan detail yang semacam itu. Akan tapi berat bagi orang yang sakit, berat bagi orang yang sakit. Di situ ada kemudahan di dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Maka bagi yang punya luka, jika anda bisa basuh, anda basuh. Jika tidak bisa anda basuh, dalam mazhab Imam Abu Hanifah anda bisa pakai dalam hal ini karena anda sakit. Semoga anda sehat semuanya. Ini jangan sampai orang sehat mengomentari orang sakit, nggak ketemu judulnya. Tapi ini adalah ilmu. Anda ashabul jabirah di dalam kitab Fathul Qarib dan sebagainya luar biasa, dan itu ilmu sesungguhnya. Cuman kita perlu solusi bagi orang yang sakit. Jadi kalau ada luka, jika anda masih bisa usap dengan air, usaplah dengan air. Jika sudah tidak bisa, ya sudah tidak bisa, cukup wudhu saja, tidak perlu dibarengi dengan tayamum. Cukup wudhu yang bisa dibasuh. Selagi tidak dibasuh, maka yang dia bisa basuh selesai. Karena tidak bisa dibasuh dan tidak boleh dikenai basuh. Itu kemudian di dalam mazhab kita, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Yang penting jangan sampai tidak sholat, jangan sampai sudah sakit pakai infus sebagainya, habis wudhu tayamum, wudhu lagi tayamum, double tayamumnya, sah-sah saja boleh. Akan lebih berat bagi orang yang sakit, maka ini kemudahan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, yang bisa dibasuh, nggak bisa dibasuh diusap. Kalau ternyata diusap pun nggak bisa diusap dengan air, maka ya sudah nggak usah. Karena dalam mazhab Abu Hanifah nggak ada double alat. Wudhu dan tayamum nggak perlu digabungkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Syafi'i digabung antara tayamum dengan wudhu. Hebat mazhab Syafi'i, mazhab Hanifah juga hebat, Abu Hanifah hebat semuanya. Ulama-ulama mujtahid kok. Maka kalau anda ngikuti boleh-boleh saja dalam hal ini. Ini kemudahan yang selama ini kami hadirkan, karena dulu waktu sebelum kami sakit tuh enak banget ngomong tuh. Tapi di saat kena sakit, kok begini. Padahal sakit kita nggak amat-amat sakitnya. Bagaimana yang sakitnya berat banget? Apakah orang sakit harus kita beratkan dengan? Memang ada sakit ringan, bisa melakukan itu semua. Tapi ada sakit yang berat, nyentuh air saja susah, kerepotan. Maka itu kemudahan. Jadi tetap caranya biasa,
seperti tadi hanya wudhu, mungkin yang dibahas masalah wudhunya. Setelah itu melakukan sholat, selesai. Dan jika ternyata nanti air tidak bisa menyentuhnya, Anda boleh bertayamum. Menurut dokter, mohon maaf, masa pengobatan sehari nggak boleh kena air, maka Anda bertayamum, nggak boleh nyentuh air. Kata dokter, dengar dong, dokter muslim yang ngomong kok. Tayamum, selesai, sholatnya diterima oleh Allah. Mudah, nggak ada yang susah dalam Islam, itu kemudahan semuanya. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab.